sudahi hal-hal yang kemudian hanya membuat kita ini terpecah belah, sudahi hal-hal yang membuat kita ini kemudian hanya berkutat dengan hal-hal yang kemudian membuat kita itu saling berprasangka, apalagi ini di bulan Ramadan. Nah nih, si Jenderal Perang Ateng, dia kayak kelojotan sendiri ya. Dengan tantangan yang diberikan Pak Jokowi, dia ngomong kayak gini. Mau ngajak Pak Jokowi ngopi, gaya opo Jenderal Perang Ateng. Kalau misalnya kemarin lu kan keluar-keluar depan media, teriak-teriak di pers bahwa ada utusan dan segala macam, istilahnya melemparkan sebuah tudingan ya kan, depan umum. Ngapain mesti sembunyi-sembunyi sama Pak Jokowi gitu ya, mesti ngopi gitu. Buka aja di depan pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang komentar Mbak Puan terkait serangan yang sering dilakukan oleh para kader elit partai terbesar Indonesia kepada Jokowi yang hingga kini tidak usai-usai ya. Menurut Mbak Puan, tudingan, serangan, tuduhan itu harus segera disudahi karena membangun bangsa dan negara tidak bisa dilakukan sendirian, apalagi saat ini momennya adalah bulan Ramadan ya. Tentu ini adalah pukulan telak ya kepada kader elit partai terbesar di Indonesia yang akhir-akhir ini banyak sekali yang spesialis nyinyir ya, yang suka menuduh Jokowi gitu ya. Termasuk yang terbaru yang si siapa itu ya, pokoknya si Dedi kalau nggak salah itu. Deddy Corbuzier ya, bukan lah. Dari sini kita bisa melihat bahwa sebetulnya si Sekjen Moncong Kura-Kura dan si Dedi itu ya menyerang Jokowi atas inisiatif sendiri, bukan keputusan partai secara kolektif atau komunal ya. Buktinya Mbak Puan yang merupakan bagian kader elit partai terbesar di Indonesia, bahkan bisa dikatakan sebagai putri mahkota gitu ya, malah tidak sependapat dengan apa yang mereka lakukan selama ini. Mungkin juga Mbak Puan tahulah apa yang maksudnya ya, bagaimana mereka itu selama ini bekerja gitu ya. Mungkin menurut Mbak Puan ya udahlah, lu emang juga bajingan gitu kan di proses hukum, ya udah nggak usah nyalain Jokowi lah, mungkin ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ya, barusan adalah tangkapan layar sebuah media online ya, dengan judul Jokowi habis kesabaran dengan partai terbesar di Indonesia, Puan harus introspeksi diri. Dari judul ini seolah-olah mengindikasikan bahwa Mbak Puan itu meminta Jokowi lah yang introspeksi diri, ya kan? Iyalah, kayaknya macam kayak gitu. Padahal tidak demikian ya. Kita lihat habis ini videonya bareng-bareng. Ini dia. Sudahi hal-hal yang kemudian hanya membuat kita ini terpecah belah, sudahi hal-hal yang membuat kita ini kemudian hanya berkutat dengan hal-hal yang kemudian membuat kita itu saling berprasangka, apalagi ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Marilah kita berpikir positif dan kemudian ayo kita sama-sama bangun bangsa ini bersama-sama dengan berpikiran positif.
Ya, sudah kita lihat bareng-bareng teman-teman ya. Jadi Mbak Puan menginginkan agar tuduhan, tudingan, serangan yang dialamatkan kepada Jokowi yang selama ini masih sering dilancarkan oleh sebagian sebagian kader elit partai terbesar di Indonesia itu agar segera disudahi ya karena ini bulan Ramadan dan juga membangun bangsa dan negara ini nggak bisa sendirian ya. Nah, setelah ini akan saya sajikan juga sajikan lagi pernyataan Mbak Puan ini dengan durasi yang agak panjang gitu ya agar kita bisa ya memahami lebih secara utuh gitulah, apa yang ingin disampaikan oleh Mbak Puan ini. Ini dia. Kita masih banyak masalah bangsa dan negara yang harus kita sama-sama cermati bersama, bagaimana kita membangun bangsa dan negara bersama-sama. Bangsa ini perlu kita bangun, nggak bisa sendirian, bangsa ini harus kita bangun bersama-sama. Jadi semua yang mempunyai kontribusi, yang mempunyai pemikiran baik untuk bangsa ini, ya marilah ayo kita sama-sama bangun bangsa ini dengan pemikiran positif ke depan. Jadi sudahi hal-hal yang kemudian hanya membuat kita ini terpecah belah. Sudahi hal-hal yang membuat kita ini kemudian hanya berkutat dengan hal-hal yang kemudian membuat kita itu saling berprasangka. Apalagi ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Marilah kita berpikir positif dan kemudian ayo kita sama-sama bangun bangsa ini bersama-sama dengan berpikiran positif. Artinya hubungan Pak Jokowi sama PDIP baik-baik aja ya Mbak ya? Ya kita semua pastinya manusia yang tidak sempurna. Kita semua pasti punya masa lalu. Tapi kita ingat bahwa membangun bangsa itu nggak bisa sendirian. Kita semuanya itu pasti semua punya kesalahan. Tapi kita juga harus introspeksi diri bahwa bagaimana ke depan untuk bangsa ini dengan problema global dan masalah-masalah yang tidak mudah kita selesaikan sendiri. Tapi betul nggak sih Mbak ada utusan Pak Jokowi yang menghadap ke PDIP untuk meminta tidak dipecat dari kader PDIP? Ya, tanyakan kepada yang bersangkutan. Iya, barusan kita sudah mendengarkan dengan durasi yang lebih panjang ya, hampir 2 menit pernyataan Mbak Puan di hadapan awak media ya. Ketika ditanya mengenai hubungan antara Jokowi dan partai terbesar di Indonesia. Menurut saya jawabannya sangat normatif dan tidak menyinggung pihak manapun ya, tetapi ada pihak yang sebetulnya akan apa ya, seperti tertohok begitu ya dengan pernyataan Mbak Puan ini, yaitu justru mereka-mereka yang selama ini suka menyerang Pak Jokowi ya, dalam tanda kutip mereka yang merupakan kader elit partai terbesar di Indonesia. Ya, menurut saya memang selama ini keputusan para kader elit partai terbesar di Indonesia menyerang Jokowi itu merupakan inisiatif pribadi ya, bukan merupakan keputusan partai secara kolektif atau komunal. Faktanya ya banyak juga ya kader-kader elit partai terbesar di Indonesia ini yang sepertinya itu mode slow gitu ya. Mode bersahabat dengan Pak Jokowi gitu, tidak mode serang seperti Mbak Puan, kemudian juga Bambang Pacul gitu ya. Mereka sepertinya ya mungkin benar yang dikatakan banyak orang bahwa di dalam partai terbesar di Indonesia saat ini ada 2 friksi atau 2 golongan ya, antara yang menerima Pak Jokowi ya dan yang menolak Pak Jokowi ya. Ya kurang lebih seperti itulah pendapat saya ya. Lanjut. Iya. Jadi netizen barusan sedang semacam cosplay gitu ya. Cosplay si Dedi S katanya pas ngelihat pernyataan Mbak Puan terkait perselisihan antara dirinya ya, kader elit partai terbesar di Indonesia termasuk di dalamnya ada dirinya dengan Jokowi ya.
Memang tadi sudah kita dengar bareng-bareng Mbak Puan mengatakan, jadi sudahi hal-hal yang kemudian hanya membuat kita ini terpecah belah. Sudahi hal-hal yang membuat kita ini kemudian hanya berkutat dengan hal-hal yang kemudian membuat kita itu saling berprasangka. Walaupun kalimatnya tidak efektif, tetapi pesan yang ingin disampaikan sudah bisa kita terima dengan baik. Oke, lanjut. Saya yakin semua daripada kalian pasti masih ingat kalau misalnya beberapa hari yang lalu ada Jenderal Perang Ateng yang keluar-keluar teriak-teriak di press conference ngomong bahwa ada utusan yang datang kepada geng Ateng untuk minta geng Ateng itu memecat yang namanya Sekjen Hoho yang lagi mendekam di Hotel Prodeo itu, dan juga untuk tidak memecat yang namanya Pak Jokowi. Nah, apa yang disampaikan oleh Jenderal Perang Ateng ini akhirnya disambutkan sama Pak Jokowi dan ngomong, Pak Jokowi ngomong, ya udah siapa sih, buka aja. Dan dia bilang bahwa saya difitnah, dicaci sama ini, saya diam, tapi diamnya juga ada batasnya. Nah nih, si Jenderal Perang Ateng, dia kayak kelojotan sendiri ya. Dengan tantangan yang diberikan Pak Jokowi, dia ngomong kayak gini. Mau ngajak Pak Jokowi ngopi, gaya opo Jenderal Perang Ateng. Kalau misalnya kemarin lu kan keluar-keluar depan media, teriak-teriak di pers bahwa ada utusan dan segala macam, istilahnya melemparkan sebuah tudingan, ya kan, depan umum. Ngapain mesti sembunyi-sembunyi sama Pak Jokowi gitu ya, mesti ngopi gitu. Buka aja di depan pers. Wah, ini loh buktinya, ini loh utusannya, ini loh yang disampaikan. Ya masa gambar aja logo Ateng, ternyata mentalnya tempe. Emang sih, tempe sama Ateng itu selalu related. Jadi ya nggak heran. Dan satu lagi Bang Deddy terus, sebagai sesama Katolik, saya hanya ingin mengingatkan, jangan lupa sakramen tobat. Hobi banget fitnah sih soalnya. Iya, ya mungkin saja gini ya Mbak Sylvia Tania, kemungkinan besar setelah serangan yang dilakukan oleh si Dedi S tersebut kepada Pak Jokowi ya, dalam tanda kutip kemungkinan besar memang isinya adalah sebuah fitnahan gitu ya, atau menyampaikan sesuatu yang tidak benar adanya ya. Mungkin setelah itu banyak yang merespon dari internal partai terbesar di Indonesia termasuk juga Mbak Puan ya. Sehingga mungkin dia ngerasa, waduh gua nggak ada yang dukung nih ya kan. Kalau gua ngelawan Jokowi nggak ada yang dukung, modar gua ya kan. Iyalah. Mungkin dia seperti yang disampaikan oleh banyak neti. Jadi kader partai terbesar di Indonesia itu, kenapa mereka seperti pasang badan sok berani? Bukan mereka berani karena benar, tetapi berani karena dibela oleh Ibu Ketum dan partainya secara organisatoris gitu. Jadi ketika misalnya kader elit itu menyerang Pak Jokowi tetapi nggak mendapatkan dukungan dari partai secara organisatoris, termasuk juga dari Mama Ketum, ya jadi mereka, waduh ini nanti kalau Pak Jokowi melakukan serangan balik, berarti saya menghadapi sendiri dong. Udahlah kita, saya ajak ngopi aja lah Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi nggak pernah minum kopi ya kan, minumnya apa itu, teh, es teh. Lanjut. Tak kasih fakta jejak digitalnya Bang Deddy biar yang panas makin panas. Sik kurang berapa faktane? Engko tak golekne neh. Diajak bercanda baper, dikasih fakta panas. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam jigigis. Iya. Ya, barusan adalah jejak digital ya, atau rekam jejak salah satu kader elit partai terbesar di Indonesia beberapa waktu yang lalu semasa Jokowi masih menjadi presiden ya. Jadi itu adalah jawabannya, bukan jawabannya, itu adalah komentar yang bersangkutan. Tentu berbeda dengan yang terjadi akhir-akhir ini ya. Tentu kita semua sudah mengerti itu. Dan menurut Mas Jigigis barusan ya kan, dikasih dipercandain baper, dikasih data gimana gitu ya. Ya saya nggak ngerti maksudnya apa. Mungkin yang disindir adalah anak-anak kebo ya. Yang jelas seperti itu teman-teman ya. Respon Mbak Puan ya terkait pernyataan si Dedi ya, Dedi S, yang merupakan salah satu kader elit partai terbesar di Indonesia yang beberapa waktu lalu melemparkan isu bahwa pada 14 Desember 2024 ada utusan yang konon ya, walaupun nggak menyebut langsung itu utusan Jokowi, tetapi berdasarkan isi pesannya utusan ini mengindikasikan bahwa kader elit partai terbesar di Indonesia ini menuduh utusan tersebut diutus oleh Jokowi ya.
Ya, kemudian Mbak Puan tadi merespon dengan seperti itu. Sangat telak sekali menurut saya. Oke, teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang komentar netizen yang mencibir si kader Kebo yang suka menyerang Jokowi. Begitu Jokowi memasang mode serbu, malah ngajak ngopi. Hahaha. Itu mah casing banteng, katanya Opung Pardela ya kan. Itu mah casing banteng tapi mental ayam namanya. Hahaha. Kalau sudah memfitnah ya seharusnya jangan takut lah, lanjutkan saja, serang terus, seruduk ya kan. Iya, koclak, koclak. Begitu yang difitnah sepertinya mau melawan, ngajak ngopi. Oke teman-teman ya, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang komentar Mbak Puan terkait serangan yang sering dilakukan oleh para kader elit partai terbesar di Indonesia kepada Jokowi hingga kini ya. Menurut Mbak Puan, tudingan, serangan, tuduhan itu harus segera disudahi karena membangun bangsa dan negara tidak bisa dilakukan sendirian. Tentu ini adalah pukulan telak kepada kader elit partai terbesar di Indonesia yang selama ini spesialis nyinyir ya, yang selama ini suka menuduh Jokowi ya. Dari sini kita bisa melihat bahwa sebetulnya si Sekjen Moncong Kura-Kura dan si Dedi ya kan, Dedi siapa itu ya kan namanya, menyerang Jokowi itu atas inisiatif sendiri. Buktinya Mbak Puan malah tidak sependapat, padahal Mbak Puan ini justru putri mahkota ya kan. Iya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.